Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baiklah, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sujarwo MS, Bapak Dr. Tri Jalmo MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Tri Ratno, Bapak Adi Sanjaya, Ibu Budi Prihtiyati, dan Duroh akan menyampaikan materi tentang ontologi yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Sanjaya terlebih dahulu. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Materi pertama yang saya akan bacakan adalah pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani, konkret, maupun rohani atau abstrak. Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gallenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada bersifat metafisis. Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Namun pada kenyataannya, ontologi hanya merupakan bagian pertama metafisika, yakni teori mengenai yang ada, yang berada secara terbatas, bagaimana adanya, dan apa yang secara hakiki dan secara langsung termasuk ada tersebut. Objek material ontologi ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kualitatif, realitas terampil dalam kuantitas ataupun jumlah. Telaahnya menjadi telaah monoisme, paralelisme, atau pluralisme. Karakteristik ontologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada. Yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluasnya. Yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada. Dan yang keempat, cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu. Ya, selanjutnya untuk Mbak Duro, dipersilakan. Ya. Aliran ontologi ada 4, yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, dan nihilisme. Yang pertama, monoisme, yang mengatakan bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Nah, monoisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, materialisme
naturalisme yang mengatakan bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Yang kedua, idealisme atau spiritualisme yang mengatakan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam semua berasal dari ruh atau sukma dan sejenisnya. Yang kedua ada dualisme, aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan juga idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun roh sama-sama merupakan hakikat. Seperti contoh, jika jiwa sedang sehat, maka badan pun akan sehat kelihatannya. Lalu yang ketiga ada idealisme atau spiritualisme yang mengatakan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk adalah nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam tersusun dari banyak unsur, yaitu dari unsur tanah, air, api, dan juga udara. Lalu yang terakhir ada aliran nihilisme dalam filsafat, yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengaku adanya validitas alternatif yang positif. Pandangan Georgias yang memberikan 3 proses tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Dan yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Budi. Dipersilakan, Bu. Ontologi IPS adalah hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, di mana antara manusia, alam, dan klausa prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur, dan tertib. Dan ontologi, segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis yang berikan ditinjau dari sisi ontologi, berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Dan fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Sedangkan kehidupan manusia ditentukan asal mula dan tujuannya. Kaitannya dengan IPS adalah bidang keilmuan. B merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajian studi sosial menggunakan bidang-bidang ilmu keilmuan yang termasuk dan presentasi kami yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyampaikan dan memaparkan materi demi materi. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun. Dan kami akhiri, nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.